السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah, dengan segala kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bisa bersyukur kepada Allah itu semata-mata karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu semuanya adalah sebuah anugerah yang luar biasa kepada kita. Berapa banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah yang besar-besar, tapi dia tidak diberi taufik dan hidayah untuk bersyukur kepada Allah. Tapi berapa banyak orang yang diberi Allah nikmat, menurut pandangan manusia itu kecil, tetapi menurutnya itu adalah besar. Karena apa yang diberikan oleh Allah sekecil apapun, itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan pemberian makhluk. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita teruskan kajian kita yang berkaitan dengan surah An-Nur. Masih pada ayat yang ke-50. Afi qulubihim marad amil tabu. Ayat yang bercerita tentang orang-orang munafik, sifat-sifat orang munafik. Dalam Al-Quran itu sangat jelas, sangat banyak sekali Allah sebutkan sifat-sifat orang munafik. Di sini diantaranya afi qulubihim marad. Apakah di dalam hati mereka itu? Istibham ini istibham ingkari. Istibham mengingkari apa yang ada di dalam hati mereka, penyakit yang ada di dalam hati mereka orang-orang munafik. Amir tabu juga ini termasuk daripada istibham. Atau mereka itu ragu-ragu. Am yakhafun, atau mereka takut. Ayyahifallahu alaihim wa rasuluh, atau mereka takut kepada Allah, dibongkar rahasia mereka, dibongkar rahasia mereka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal ulaika humudz zalimun. Allah jelaskan mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi orang munafik itu termasuk golongan orang yang zalim. Zalim kepada dirinya dan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas beberapa sifat orang-orang munafik. Ada namanya sifat aqadi, keyakinan, yang luarnya beriman, dalamnya kufur. Ada yang namanya sifat amali, sifat orang munafik, perbuatannya, tingkah lakunya, tata cara hidupnya. Di antara yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang sifat orang munafik itu adalah al-adawah. Ketujuh, pemusuhan. Wal hasad lil mu'minin. Jadi ketujuh benar pemusuhan lawan orang nang beriman, dan dengki kepada orang yang beriman. Kada nyaman hatinya melihat orang beriman itu beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, kada nyaman.
sehingga dia berusaha untuk merusak. Di dalam surah At-Taubah itu Allah jelaskan, in tusibka hasanatun tasukhum. Kalau engkau diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya kepada kaum muslimin juga. Tasukhum, sakit hati mereka. Sakit hati. Kalau ada pengajian banyak orangnya, di antara sifat orang munafik, sakit hati benar tuh orang pengajian tuh. Sakit hati. Apapun kebaikan yang diberikan Allah kepada orang yang beriman, hati orang munafik itu sakit. Kalau ada orang Islam hendak bersatu, sakit hati mereka. Wa in tusibka musibatun, nah beda. Kalau engkau ditimpakan musibah, yaqulu, mereka itu berkata, qad akhadna amrana min qablu. Ujar mereka, sudah kalau semalam kami padahi, jangan berdakwah kena ditangkap orang umpamanya, ya Allah, sudah kalau padahi semalam. Wa yatawallaw, dan mereka berpaling dari agama Allah. Zahirnya mereka seolah-olah Islam, tapi perbuatannya berpaling daripada ajaran Islam. Wahum farihun, sedangkan mereka itu senang benar apa yang mereka lakukan. Sebabnya ya macam-macam. Intinya hati mereka sakit, hati mereka rusak. Bisa dirusak oleh dunia itu macam-macam, jabatan, harta, macam-macam. Ini diantara sifat yang dijelaskan oleh Allah kepada kita tentang orang-orang munafik. Kalau mereka tidak senang orang Islam bersatu, mereka tidak senang umat Islam itu sering suka ke masjid, mereka tidak senang. Sehingga mereka berusaha untuk mengganggunya dengan berbagai macam cara. Disadari atau tidak disadari oleh kaum muslimin. Yang kedua diantara sifat orang munafik adalah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 11 dan 12, al-fasad fil ardi. Mereka selalu membuat kerusakan aja. Hendak berurusak aja gawian tuh. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, apabila diingatkan kepada mereka jangan merusak di bumi, jangan merusak. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata, kami tidak merusak, kami justru memperbaiki. Padahal mereka merusak. Ini banyaklah contoh-contoh kalau perlu contohkan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wajar Allah, sebenarnya mereka itulah yang merusak. Banyak ini yang dirusak oleh orang-orang munafik, dari sisi akidah dirusak, dari sisi syariat dirusak, dari sisi akhlak juga dirusak. Cuman kadang-kadang kita kada sadar baik. Akidah kita dirusak, keyakinan kita dirusak, syariat kita dirusak. Banyak hukum syariat yang kita langgar mengikuti tren banyak. Bahkan yang paling dahsyat itu mereka merusak sekarang melalui media sosial, dirusak. Mereka berdalih ya, tapi sebenarnya itu kan kecanggihan teknologi. Bujur kan? Padahal intinya hendak merusak. HP itu bukan haram lidzatihi. Karena dalam hukum Islam itu ada yang haram lidzatihi, ada yang haram
karena sesuatu setelahnya. Kalau haram li dzatihi itu memang bendanya itu haram. Daging babi haram. Ya kalau. Tapi kalau haram li ghairihi, bendanya itu biasa aja, boleh aja dipakai. Kalau digunakan untuk yang kada baik, akhirnya bendanya itu jadi haram. Kalau digunakan untuk yang baik, bermanfaat. Parang itu boleh-boleh aja. Tapi kalau menukar parang hendak menimpas orang, itu haram tuh. Itu ngarannya haram li'aridin. Bukan parangnya nang haram, bukan HP-nya nang haram. Jadi bukan kita kada boleh pakai HP kan. Tapi program yang ada di dalamnya tenang, ada baiknya. Tinggal kita memprogramnya. Nah, itu. La tufsidu fil ardi, kata mereka. Jangan berbuat kerusakan. Padahal mereka merusak. Dengan apa? Di antaranya adalah menjadikan orang-orang kafir sebagai idola, sebagai ikutan. Tahu sudah pada orang kafir itu yang diikuti. Dan bagaimana mencerai-beraikan, memisahkan umat Islam. Mereka memecah. Itu diantara termasuk daripada pemahaman surah Al-Baqarah ini. Memecah belah umat Islam. Itu adalah salah satu daripada sifat orang munafik. Tapi mereka manakala itu dilarang oleh Allah, mereka bahkan berdalih kami memperbaiki. Kemudian sifat yang tidak kalahnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah tentang orang munafik itu adalah senang berdusta. Senang berdusta dan memfitnah. Senang memfitnah dan berdusta, itu senang orang munafik. Bahkan mereka bersumpah dalam surat Taubah ayat 56, wa yahlifuna billah, mereka bersumpah dengan nama Allah, innahum laminkum, sesungguhnya kami, ujar mereka, sama aja kayak bubuhan pian juga, senang juga, beriman juga. Tapi Allah jelaskan wa ma hum minkum, padahal mereka bukan daripada golongan kamu wahai kaum muslimin. Walakinnahum qaumun yafraqun, tetapi mereka itu adalah satu golongan orang yang yafraqun. Yafraqun ini dalam tafsir itu dijelaskan syiddatul khawf. Hati mereka tidak tenang, orang munafik itu. Takutan aja terus kalau rahasia mereka itu terbongkar. Kalau terbongkar niat jahatnya tuh kalau terbongkar, makanya mereka kada tenang. Makanya kalau orang itu niat kada baik lawan orang, hatinya tuh kada mau tenang, kada tenang. Mereka berdusta, yahlifuna billah, bahkan mereka bersumpah kepada Allah, kami ini bukan pian juga, sama aja kita. Padahal kelakuannya ingin menghancurkan, berdusta. Yang keempat apa? Di dalam surat Taubah, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Apa? Ya'muruna bil munkar. Nah, ini jelas nih, kelihatan benar. Laki-laki yang munafik dan perempuan yang munafik. Jadi yang perempuan itu ada juga yang munafik, bukan laki-lakinya. Sebagian mereka ya'muruna bil munkar, menyuruh orang berbuat kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, mencegah orang, kada memberiakan orang berbuat baik. Kudu sakin pian menyumbang ke masjid tuh banyak aja sudah membantu. Nah itu salah satunya sama tuh. Banyak aja sudah membantu, sakin pian. Paling kena duitnya dikorupsi sidin. Nah, jangan. Ya'muruna bil munkar, mereka menyuruh dengan yang kada baik, wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum, tapi mereka menggenggam tangan mereka. Apa itu menggenggam tangannya?
kada mau memberi kepada orang lain. Sudah kada memberi lawan orang lain, melarang orang pulang untuk memberi orang lain. Seorang sudah kada memberi nih, orang lah memberi pulang dihuhuasi. Saking pian, saking memberi si mampu aja tuh apa? Padahal kada. Saking memberi zakat lawannya tuh mampu aja. Tuhnya makan daraan ada aja, ya Allah rumah ada aja apa memberi zakat. Padahal kendaraannya kredit, rumahnya kredit. Ini hanya membeli bujur aja lah. Pas saya sama. Mereka berisi menukar rumah itu karena keperluan, ya lah, daripada menyewa, ya lah. Menukar kendaraan karena keperluan, bukan nak bermewah-mewah. Padahal kalau diukur dari sisi keuangannya kada mampu untuk cash, makanya mereka terpaksa menukar, walaupun dengan cara kredit, umpamanya. Nah dihuasi, seorang sudah kada memberi juga lawan sidin itu. Ada orang lah anak memberi dihuasi pulang, jangan. Syukur amikam kau memberinya. Aku sudah kada kawajuan. Nah mestinya gitu, janganlah. Wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka menggenggam tangan mereka. Kuat, kada mau keluar. Kurang aja nanti. Kurang lah anak memberi jadi disengiti mereka. Nasullaha. Mereka kada ingat lawan Tuhan, meninggalkan perintah Allah. Panasiyahum. Maka Allah tinggalkanlah mereka. Maksudnya Allah tinggalkan di sini, Allah lupakan mereka ini. Allah kada memberi taufik dan hidayah kepada mereka, sehingga mereka dalam melakukan kebaikan itu ngalih benar. Orang yang kada dapat taufik dan hidayah dari Allah untuk melakukan sebuah kebaikan itu enang kaya menarik paring mulai di hujung. Ngalih benar tuh mang. Hendak mengalurkan duit 5.000 aja ngalih benar. Sayang nih. Duit 5.000 kalau tukarkan hintalo kawa 3 biji atau 2 biji. Banyak aja sudah nang membantu masjid tuh. Ada aja sudah nang membantu sidin tuh udah sakit. Itu sakit. Malih benar. Ujar orang bahari itu Pak. Nih. Kalau bahasa Al-Qur'an kan menggenggam tangan mereka. Ujar orang bahari apa jar? Kada titik banyu digenggam, kada titik. Sifatnya banyu Tuhan pasti nyaman bana titiknya. Ini kada sampai banyu aja kada kuat titik digenggam. Jadi Allah sebutkan wa yaqbiduna aydihum. Nasullaha fanasiyahum. Mereka kada mau taat lawan Allah, maka Allah kada memberikan taufik dan hidayah kepada mereka. Sehingga ngalih benar. Hendak beribadah ngalih, hendak bangun subuh ngalih, pokoknya ngalih sebenarnya tentang urusan kebaikan tuh ngalih benar. Tapi kalau untuk kepentingannya sendiri, cepat benar tuh. Cepat benar. Kalau perlu orang lain yang membantunya. Orang bahari dan bajar, gitu seorang disintak jar, ampun orang aja nang disurung. Itu diantara sifat munafik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita. Di dunia mereka kalau dapat hidayah, taufik dari Allah. Di akhirat kita kalau dapat rahmat. Selesai sudah kalau sudah dapat rahmat Allah tuh. Nah itu yang keempat. Yang kelima apa? Di dalam surah An-Nisa Allah jelaskan sifat orang munafik. Al-kasal fil ibadat. Kulir benar beribadat. Kulir benar. Kulir. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik yukhadi'una Allah, mereka itu hendak menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah nang menipu. Bukan maksudnya Allah menipu mereka, ini Allah jahat kada. Karena perbuatan mereka, maka Allah balas perbuatan itu sesuai dengan perbuatan mereka itu. Al jazau min jinsil amal. Pembalasan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan.
Orang munafik menipu orang, kemudian dia ditipu orang pula. Nah, itu sesuai dengan lawan pembalasan. Wa idza qamu ila shalah. Nah, apabila mereka berdiri sembahyang aja, orang munafik itu sembahyang baik. Kalau ada sembahyang itu pasti ngarannya bisa kafir. Sembahyang. Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka sembahyang jauh orang banyak juga sembahyang. Qamu, mereka berdiri sembahyang. Qamu kusala. Ngalih badal. Aku jalannya ada tetangga nih ke masjid, sekolah aja ke masjid kenyaman lawan tetangga. Nah, ini nih, tahu cap tuh. Kada nyaman aja kalau datang pada sidin tuh patuh pang, jangan itu tatular sudah bila sudah nang itu. Apalagi sembahyang kulir, hatinya bang yuraunan nas, kulir hatinya riya. Di luarnya kulir, dalamnya riya pulang. La yadhkurunallaha illa qalila. Kada menyebut Allah kecuali sangat sedikit. Yuraunan nas. Jadi luarnya kulir sudah, dalamnya riya. Sudah riya nih kali. Makanya syaitan mengarahkan benar lawan kita lawan kayak ini. Apalagi umpamanya kita ada bisi ilmu, sembahyangnya si anu tuh ada bepalakannya, sembahyang seorang khusyuk. Padahal kita kalau sembahyang tuh hanya karena pertolongan Allah, karena apa-apanya. Lalu ria, hendak minta lihat. Ria itu kan hendak minta lihat orang. Turun juga datang juga tapi hatinya hendak minta lihat. Orang ikhlas turun tuh karena perintah Allah, datang itu karena perintah Allah dan Rasul. Mudah-mudahan dapat hidayah. Nah itu ya kita kadang alih kada. Bila ada sedikit pindah bergeritik seorang jelang pengrajinnya ke masjid nih, itu syaitan tuh. Seorang jelang pengrajinnya ke majlis taklim itu syaitan. Langsung kembalikan. Kada kawa kita melangkah, kada kawa kita berucap, kada kawa kita melakukan ibadah hanya karena hidayah dan taufik dari Allah. Selesai. Belikan ke situ langsung. Jangan hanya diikuti, itu arusnya syaitan yang membawa kepada sifat orang munafik. Jadi hatinya yuraunan nas. 2. Wala yadhkurunallaha illa qalila. 3. Sembahyang kulir, hatinya riya, dan kada mau beribadah itu kecuali sedikit aja. Kalau di tengah orang banyak hanya banyak beribadah. Kalau nya di rumah habis sembahyang rawatib kalau dilakukannya. Tapi kalau di masjid kayak penjangkalnya. Kalau sudah terjadi lawan kita nangka itu, minta berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala, berdoa minta tolong lawan Allah. Dengan sekuat tenaga kita meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari sifatnya kita. Dijauhkan dari sifat. Kalau kita kata kau baik, minta tolong lawan Allah, kita berdoa, berusaha. Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Sehingga Nabi SAW itu di dalam Sahih Bukhari menjelaskan asqalus salati 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Sembahyang yang paling ngalih lawan orang munafik itu sembahyang isya lawan sembahyang subuh. Maghrib pinar meja, isya lo separuh aja ada jamaahnya. Ini tanpa sebab lah, tanpa sebab. Kalau ada sebab mungkin lain hendak tolak kemana. Subuh kayak itu juga. Dan mudah-mudahan kita yang selalu mengamalkan salat berjamaah ini terhindar dari sifat-sifat orang munafik. Tentunya usaha kita baik, usaha kita. Asqalus salati 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajri.
Sembahyang yang paling berat terhadap orang munafik itu adalah sembahyang Isya dan sembahyang subuh. Kenapa? Karena sembahyang Isya itu waktunya awak sudah lapah-lapah dah. Ya lah. Sembahyang subuh itu kenapa? Guring saja nyamannya guring. Di kiau dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah lah kepada kita, keluarga kita. Jangan sampai kita merasa berat dengan dua salat ini. Kalau dua salat ini sudah merasa berat, yang lainnya tuh. Walau ya'lamuna fihima, seandainya orang-orang munafik itu tahu tentang pahala yang mereka dapatkan pada dua salat Isya dan subuh itu, la atauhuma walau habwan, kata Rasulullah SAW. Pasti mereka berusaha untuk melakukannya sekalipun mereka merangkak. Coba bayangkan, Mbak. Kalau diberitahu benar nih. Kalau tahu nih pahala sembahyang subuh lawan pahala sembahyang Isya dibendakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merangkak pun mereka akan datang. Bayangkan kalau sudah merangkak itu artinya kata kau berjalan, ya lah datang. Sebagai contoh gini, kita ini pacang mendapat hadiah, kalau nang lawas sudah diinginkan, melihat orang berisi mobil, hendaknya berisi mobil, anak 5, sembah kendaraan sudah kada cukup lagi, ya Allah, kendaraan kada cukup lagi, anak 5 sudah maka halus-halus, tiba-tiba ada kabar. Pian amun kawas sembahyang subuh 40 subuh di Masjid Pak Haji Jamhur dapat hadiah mobil, kira-kira sidin itu datang, ya Allah, walau sidin berjalan umpamanya nih, ya Allah, mungkin 5 pah kalau aja sidin berjalan, ya Allah, ini walaupun mereka merangkak mereka pasti datang kalau mereka tahu apa yang diberikan Allah kepada orang yang salat subuh dan salat Isya. Kita ini baik kadang-kadang manusiawi aja, kalapahan kalau datang hendak maghrib, mandi, sembahyang maghrib dilanggar. Aku lapa-lapa sudah ngantuk-ngantuk lah, nak boleh kijak ke rumah tak? Yalah, nak boleh ke rumah, boleh kayak makan. Imbah makan dulu kuler kadang-kadang ke masjid pulang. Karena kelapahan itu sembahyang Isya itu jadi berat tuh. Tapi kalau orang beriman, oh ingat pahala Allah luar biasa ini. Seandainya sembahyang subuh ini, tiap sembahyang subuh di dalam masjid itu berbagi duit itu sebanyakin 50.000 kan. Setiap ada sembahyang subuh di masjid punya dibagi jamaahnya, hibak pak masjid kira-kira 50.000 ya Allah. Pokoknya di setiap masjid di Banjarmasin bila sembahyang subuh berjamaah, sembahyang Isya berjamaah dapat duit 50.000. Belum lagi subuh bisa ada datang ke masjid sudah. Kenapa? Jadi Allah kada tampakkan itu rahasia karena itu berkaitan dengan iman, kekuatan, keyakinan kita. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqamu, ujar Nabi. Sungguh aku ingin menyuruh salat itu didirikan. Tsumma amura rajulan fayusalli bin nas. Kemudian aku menyuruh seseorang jadi imam, ujar Nabi. Tsumma antaliqu ma'i rijal. Kemudian aku pun kada sembahyang di situ ya Nabi. Aku keluar dengan beberapa orang. Ma'hum hazmun min hatab. Nang beberapa orang tadi membawa ikatan daripada kayu. Ila qaumin, kudatangi orang-orang la yashhaduna shalah, yang mereka kada sembahyang di masjid. Fa ahriqu alaihim buyutahum binar. Kusalukut rumah mereka tuh ya Nabi. Nah ini hadis menunjukkan dalil bagi orang yang mewajibkan sembahyang berjamaah itu hukumnya wajib. Minimal hukum salat berjamaah itu sunnah muakkadah. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Berdasarkan hadis ini juga. Berdasarkan hadis ini mazhab Hambali mewajibkan sembahyang berjamaah. Berdasarkan hadis ini juga Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa salat berjamaah itu sunnah muakkadah. Nah, kayak apa memahaminya? Berbeda pemahaman. Hadis jelaskan Nabi, kusuruh orang jar Nabi jadi imam di masjid,
aku dengan beberapa orang berjalan membawa kayu mendatangi rumah orang nang kada salat ke masjid, kemudian rumahnya kubakar. Berarti wajib itulah. Tapi ujar mazhab Syafi'i, pernah Nabi melakukan, kada Nabi lakukan, makanya hukumnya kada wajib. Jadi hukumnya sunnah muakkadah aja. Jadi kedua-duanya hadis ini yang dipahami. Satu hadis tapi pemahamannya berbeda. Nah, kalau Nabi melakukan berarti itu sudah qat'an wajib. Tapi Nabi kada melakukan itu. Nabi hanya mengancam saja. Nah, lalu dijelaskan bahwa itu sunnah muakkadah. Apakah hukumnya sunnah muakkadah kah? Wajibkah? Ini secara fikih. Tapi secara cinta kita lawan Rasul, mengikuti karena kita lawan Nabi. Nah, itu kita ambil di situ, ambil. Kalau kita mengikuti Nabi, berarti kita sembahyang ke masjid, terlepas dari hukumnya itu wajib atau sunnah muakkadah. Alhamdulillah. Mengikuti Nabi. Ya kadang-kadang kayak ini, Pak. Ah, ya. Kan ikhtilafkan, itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Berarti kalau sunnah muakkadah itu kada berdosa. Ingat situ, itu pandangan fikih. Tapi pandangan adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul kada pernah meninggalkan salat berjamaah. Kalau kita cinta lawan Rasul, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Ya Allah. Tapi kita kadang-kadang memang menyalahkan orang yang kada salat berjamaah. Karena ada pendapat ulama yang mengatakan sunnah muakkadah. Nah, bagi orang yang kada menyatakan wajib, jangan juga kita cela. Karena pahala itu kan masing-masing. Ya lah. Pahala itu masing-masing. Berarti kan dapat pahala. Itu kita kalau ambil itu. Jangan disangiti. Wah, ini lain golongan kita dan ini. Jangan. Karena masing-masing punya pemahaman. Tetap dia saudara kita. Tetap dia kawan kita. Cuman pemahamannya berbeda. Berarti kalau ini kada turun, berarti kan dapat pahala. Kada dapat pahala berjalan, kada dihapuskan dosanya, ya Allah, kada dapat pahala 27 dan sebagainya. Yang dapat siapa? Siapa yang melakukan? Yang dapat selesai kan? Kadang-kadang. Jadi kalau menyikapi perbedaan pendapat itu kita jangan ngotot. Selama perbedaan itu berdasarkan hadis yang sahih dan pemahaman ulama yang benar. Nah, kayak gitu begawi juga, ya kan? Nah, begawi membersih masjid. Ada kawan pina kuler, pina makal, bila pina bersimpan di higa tihang. Ada nang cangkal, kada usah dihiri itu. Berarti pahalanya sedikit. Kita begawi karena Allah, bukan karena si A, bukan karena si B. Berarti kita nang dapat pahala. Selesai sudah. Cuman diberi masukan jawabang. Kesian kawan, kawan sepertiga, 2/3 membersih kamu sepertiga aja. Banyak begananya, banyak ngopinya. Nah, diberi masukan, kasihan pian. Kayaknya ulun nang kebanyakan bisi pahala, kalau yang lebihan sedikit kan. Di sini kalau Bapak kira di akhirat. Jadi itu. Jadi dari hadis yang sahih ini ada dua pemahaman. Ada yang mewajibkan dengan hadis ini dan juga ada yang mensunnah muakkadahkan karena hadis ini. Sama-sama. Yang mewajibkan karena perkataan Nabi tidak membakar. Tapi yang mensunnah muakkadah katanya Nabi menggawilah kada Nabi bakar. Nah, berarti itu kada sampai kepada kewajiban qat'i. Tapi bukan dari sana yang kita lihatlah. Bukan karena masalah ikhtilaf sunnah muakkadah dan wajibnya kada. Kita ittiba'nya itu nah. Mengikuti sunnah Rasul. Dan jangan ada kita merasa kita lebih baik daripada orang lain. Merasa, jangan. Nah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala makruh, kata Ibnu Abbas, seorang ulama besar, seorang sahabat Nabi itu, makruh seseorang berdiri untuk sholat itu dalam keadaan kulir. Hukumnya makruh. Arti makruh itu apa? Disangiti orang, disangiti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kada disangsi. Kita nih tok pakai kendaraan, tok lampu kuning rak,
Lampu kuning itu tangga siap-siap untuk berhenti. Tapi kada berhenti kita sampai ke sebelah kawainya tangkapnya oleh polisi. Pian tadi sudah lampu kuning, mestinya pian berhenti. Nah, tapi polisi kada kau menilang, tanahnya lampu kuning aja. Kalau lampu merahnya kau menilang, ya lah. Ini menang polisi nang jujur, kalau nang kada jujur padahannya merah terus. Nah, mudah-mudahan polisi-polisi kita tuh jujur. Diberi oleh Allah taufik dan hidayah. Tetapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Lakin yaqumu ilaiha talqal wajhi." Maka hendaklah kalau kita hendak salat itu kita bangkit itu dengan muka yang cerah. Kayak apa caranya? Oh, ini panggilan Allah. Setiap 24 jam itu 5 kali Allah memanggil untuk mengingatkan kita, baik. Kita nih subuh nih salat nih ingat Allah, ingat berzikir segala macam. Begitu kita melakukan aktivitas duniawi, kita ini mungkin banyak tersalah itu dalam beberapa jam tuh. Zuhur dipanggil lagi oleh Allah, sadar-sadar kamu. Sadar-sadar. Janganlah imbah zuhur suruh pegawai pulang fa idza qudiyatis shalah fantashir. Apabila kau setelah salat aja. Beberapa jam pulang dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikam tadi pegawai itu nah, hati-hati. Itu tuh bahasa sembahyang itu sebenarnya. Karena maghrib dipanggil pulang, isya dipanggil pulang, imbah guring dipanggil pulang. Jangan terlalu lawas guring, jangan bina melandau. Ini kau ingatkan. Itu kan peringatan Tuhan terus. Peringatan Tuhan. Azimur raghbah, bersemangat. Syadidul farah kata beliau. Senang sekali. Jadi kalau dipanggil untuk sholat itu senang sekali. Usahakan latih itu. Fa innahu yunajillahi ta'ala. Karena saat kita dipanggil bahwa Allah kata beliau ingin berbicara dengan kita. Kita hendak berkomunikasi dengan Allah. Karena sudah beberapa jam tadi lupa lawan Tuhan. Asik dengan gawian. Dipanggil oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, minta lawan Allah Subhanahu. Jadi setiap beberapa jam tuh kita minta lawan Allah, beberapa jam minta lawan Allah, beberapa jam minta. Apa nang kita minta? Duit kada. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang kita minta. Terus setiap beberapa jam itu, ya Allah beri petunjuk kami ke jalan yang lurus. Jalannya para nabi-nabi, para sahabat, para salihin. Kan itu yang kita minta tuh. Imbahnya kada ingat pulang, dipanggil pulang sembahyang maghrib. Itu terus tuh. Kayak itu terus aja gitu. Cuma kadang-kadang kita kada sadar seolah-olah itu adalah bacaan yang wajib aja yang harus kita baca, padahal kita kurang menghayatinya. Kalau kita hayati Pak, insyaallah luar biasa kalau kita hayati. Wa innallaha amamahu kata beliau. Ingat, waktu kita salat kita berhadapan dengan Allah. Yaghfiru, Allah mengampuni. Wa yujibuhu idza da'a. Allah pasti, nah Ibnu Abbas Allah pasti mengabulkan apabila dia minta. Kadang-kadang kita ragu-ragu, ya Allah, jangan hilangkan. Allah pasti memberi. Ihdinas siratal mustaqim. Allah pasti memberi jalan yang lurus kalau kita mau berusaha. Tsumma yatlu Ibnu Abbas hadhil ayah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu yang kelima. Yang keenam, sifat orang munafik dalam Al-Quran, al-hadar min inqishafi ma hum alaihi. Takutan benar kalau rahasia mereka terbuka, dijelaskan oleh Allah dalam surat Taubah ini ayat 64. Takutan benar. Takutan. Makanya kalau mau tenang hatinya. Yahdharul munafiquna, orang munafik sangat ketakutan. Antunazzala alaihim suratun, bahwa diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW satu surah yang membongkar tunabbiuhum bima fi qulubihim, yang membongkar apa yang ada di dalam hati mereka. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang munafik itu, innallaha mukhrijun ma tuhdharun. Allah pasti akan mengeluarkan apa yang mereka simpan di dalam hati mereka. Jangan baca bahasa orang kampung itu apa? Ujung-ujungnya ketahuan juga. Iyalah. Ujung-ujungnya ketahuan juga. Itu. Itu lagi bahasanya apa ya? Sepandai-pandai menyimpan
bau, ya lah, bau busuk, akhirnya keciuman juga, ya lah, rapat sudah, simpan bujur-bujur, tetap ketahuan orang. Yang ketujuh, Allah jelaskan di dalam surat Taubah. Dalam surat Taubah ini banyak sifat orang munafik disebutkan, 58. Apa? Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Tamak, baik. Tamak. Ujar Allah Ta'ala, di antara mereka man yalmizuka fis sadaqat. Orang munafik itu di antara sifatnya adalah orang yang kada mau menerima keputusan Nabi di dalam sedekah. Fa in u'tu minha, kalau mereka diberi, radu, senang mereka. Wa illam yu'tau, kalau kada diberi karena kada berhak, idahum yaskhatun, sangit kalau kada diberi. Pian ingat kisah yang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata beliau, pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta, membagi-bagi duit. Di sana ada yang bernama Kharqus. Kharqus ini itulah asal muasal, dari situ, dari keturunannya itulah keluar orang-orang Khawarij. Kharqus ini digelar Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Jadi waktu Nabi membagi-bagikan itu, dia berucap, "I'dil ya Rasulullah." Karena inya kada dapat. Lalu, wahai Rasulullah, berarti para Nabi inilah adil-adil bang pian tuh, bagi duit tuh jak bahasa kita tuh, bagi itu adil-adil. Sehingga Nabi katakan, wailaka wa may ya'dil idza lam a'dil. Celaka kamu, kata Nabi. Siapa lagi yang kada adil, munaku kada adil. Keadilan itu bukan sama lah. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kada harus sama. Anak SD, anak kita, anak sekolahan diberi duit 5.000, SMP 10.000, SMA 15.000. Sama kada? Kada. Itu ngarannya adil. Kada, jangan terbalik. Nang SD karena disayangi 15.000, nang SMP 5.000 aja. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan harus sama. Ini harus jangan kita anukan. Sehingga dia protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, siapa lagi nang adil mengaku nak adil? Maka turun ayat ini. Wa minhum may yalmizuka, terbongkar bahwa ia itu orang munafik. Sehingga Umar radhiyallahu anhu waktu itu mendengar, ujar Umar, "Da'ni ya Rasulullah, aqtul hadal munafiq." Izinkan ulun membunuh ini munafik. Umar keras langsung bereaksi. Nabi jangan. Karena orang-orang akan berbicara bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Masih lawas kalau? Hah? Oh, lawas lagi. Mereka kalau baca Quran, kata Rasulullah SAW, yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirah, yamruquna minhu kama yamruqu sam min ar-ramiyah. Jadi kalau Quran itu mereka membaca. Orang munafik itu membaca Quran, bukan orang munafik kita membaca Quran, membaca Quran, tapi hanya lewat aja. Kada memakai, kada khusyuk, kada mendalami, kada mengamalkan. Baca. Kemudian yang ke-8 di dalam surah Al-Munafiqun itu dijelaskan mereka itu mementingkan penampilan.
Penampilannya kayak ulama, bulang kenal, tapi hatinya munafik. Ini Al-Quran menjelaskan, bukan dari ulun. Al-Quran menjelaskan penampilan itu mereka nomor satu kan, penampilan. Mengesankan kepada orang bahwa orang itu berilmu, mengesankan kepada orang bahwa orang itu ahli ibadah, padahal kada. Dahi itu nang dia apa-apai kan supaya hirang di sini nah. Dia apa-apa. Itu mengesankan. Nah, kita kada mencela orang yang hirang dahinya kalau niatnya baik itu apa? Ini ada orang yang memang apa ngarannya? Sengaja penampilannya itu menipu. Penampilannya menipu. Nah, dalam surah Al-Munafiqun itu dijelaskan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila engkau melihat mereka, engkau ini kagum dengan penampilan mereka, kagum. Kalau pernah pulang, alim banget. Ini bukan berarti kita suudzon lah lawan orang alim, kada. Ingat, jangan suudzon. Ini memang mereka itu melakukan supaya hendak berkamuflase juga nih, kayak orang alim juga nih. Ini di mana anaknya ini, di hati mereka ini, di hati mereka. Ya, penampilannya luar biasa. Tu'jibuka ajsamuhum. Kita ini kagum. Wa iyaqulu, kalau mereka berucap, berkata-kata. Jadi mereka ini punya kelompok. Mereka ini ada orang banyak. Al-Quran tuh kadang mengatakan sekonja banyak nih, apalagi zaman sekarang nih. Ya kalau banyak tuh. Wa iyaqulu, kalau mereka berucap, berkata-kata, tasma' liqaulihim. Kamu akan mendengar karena ucapan mereka tuh nyaman didengar, bagus banget. Bagus. Ka'annahum khusyubum musannadah. Allah umpamakan mereka itu seperti kayu yang disandarkan. Kayu yang disandarkan itu kelihatannya bagus, tapi di dalamnya berbubuk, di dalamnya kosong. Penampilannya luar biasa, tapi nol besar. Ada kalau kisah Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, waktu sidin pengajian, ada datang seseorang yang penampilannya hebat. Padahal Imam Abu Hanifah ini kan ulama besar rahimahullah. Kaget sidin melihat orang itu. Orang alim aja tuh kawali tipunya. Orang alim aja kawali tipunya. Jadi datang duduk di majelis sidin. Jadi Abu Hanifah ini hati-hati benar sidin nih menyampaikan hadis, menyampaikan majlis taklim, kagum melihat orang itu. Kebetulan yang berkaitan dengan yang beliau sampaikan itu masalah waktu sembahyang subuh. Waktu sembahyang subuh yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, bahwa apabila sudah terbit fajar yang kedua itu waktu subuh sampai. Tiba-tiba setelah pengajian orang itu bertanya, Abu Hanifah nih akhirnya umum pertanyaan nih, kalau pinai orang hebat kayak saya datang nih kan penampilannya luar biasa. Lalu bertakon, wahai imam, amun matahari sudah terbit, masuklah sudah sembahyang subuh. Coba bayangkan pian. Abu Hanifah rahimahullah mengatakan matahari terbit, fajar terbit, bukan mataharinya, fajar terbit kedua itu fajar shadiq itu masuk sembahyang subuh. Pertanyaannya, amun matahari sudah terbit bang, masuklah sembahyang subuh. Itu kada masuk lagi talim buah. Ya Allah. Terbit fajar shadiq masuk salat subuh, ya Allah. Sehingga orang tadi bertakon, wahai imam, kalau matahari sudah terbit bang, masuklah sembahyang subuh. Itu kada masuk lagi, itu talim buah. Makanya ujar Abu Hanifah, al-ana, sekarang aku bisa menghunjurkan kaki kok, ternyata bungul orang lain tuh. Penampilannya luar biasa. Ternyata maaf bahasanya, ternyata nya kada berilmu, masya Allah.
Sudah dijelaskan, terbit fajar masuk sembahyang subuh. Namun matahari sudah terbit, sembahyang subuh masuk lagi nyetai, masuk labih lagi ini kelewatan lagi. Nah ini itu pernah kejadian itu. Ka'annahum khusyubun, seperti kayu yang di luarnya bagus, di dalamnya babu. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Oh, mereka itu meyakinkan setiap ada berita tuh akan membongkar penyakit mereka nih. Humul adu fahdharu jalla Allah. Mereka itulah musuh. Hati-hati kamu. Mereka itu musuh. Hati-hati. Qatalahumullah. Mudah-mudahan Allah membunuh mereka. Anna yufakun. Kayak apalah mereka bisa berpaling dari kebaikan. Padahal jelas-jelas sudah. Itulah karena nafsu. Karena syaitan, sehingga tahu aja pada baik tuh. Cuma jadi orang munafik itu baik. Di antaranya bukan karena jahil, tahu, tapi kadang mau mengikuti. Nah itu. Nah kira-kira itu yang bisa orang sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada beberapa ini lagi Al-Quran menjelaskan tentang sifat orang munafik. Mudah-mudahan kita terhindar lah. Kalaupun terjangkit, umpamanya tertular, itu kita usahakan untuk menjauhinya, berusaha untuk menghilangkannya. Karena kita ini sebagai manusia ini selalu digoda, diganggu oleh hawa nafsu dan syaitan. Setiap saat, bahkan waktu kita sembahyang pun berusahanya memalingkan kita dari kehusukan. Sehingga sembahyang selesai, merancang rumah selesai. Ya lah. Kisah orang anak baulah rumah. Saking hendaknya baulah rumah, dalam sembahyang tuh bawa-bawa. Di mana-mana kamarnya yang ukuran berapa? 36 kah, tibanya 45 kah? Duitnya sudah ada. Bawa-bawa ke dalam sembahyang. Itu setan main membawa gitu. Sampai ke dalam sembahyang, waktu sembahyang kita diganggunya sudah. Jadi kita banyak-banyak minta taufik dan hidayah, berdoa tadi. Makanya kalau kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, itu hati kita, ya Allah, beri petunjuk. Kada kawa apa ya kita, kalau kada Allah menolong kada kawa. Kada berat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.